Ya, oke. Nah, berarti ini Nadif sudah merespon di kolom chat. Kita bisa mulai saja ya. Ini nanti kalau suaranya putus-putus, tolong Kak Nur diberitahu ya. Oh, mending dulu. Berapa menit nih ya yang lain ya datangnya ya? Ya udah, boleh kita tunggu 5 menit ya. Oke, 5 menit dari sekarang kita tunggu bentar.
Ya oke, karena udah 5 menit juga ya, pas nih kita mulai aja ya. Nanti biar teman-temannya menyusul aja lah ya. Nah, baik. Seperti biasa, Kak Nur akan menjelaskan dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, ini kan mumpung Nadif masih sendiri ya, nanti tanya aja lah. Nah, hitung-hitung privat. Kalau ada yang bingung langsung tanyakan aja ya. Nih, Kak Nur akan mulai dari nomor 1. Tadi beberapa udah mengirimkan jawaban ya. Kan udah juga sempat lihat jawabannya. Nah, untuk yang nomor 1 kita coba lihat soalnya. Ini mungkin masih masa-masa liburan ya. Jadi teman-temannya mungkin masih aduh ada kegiatan gitu. Tapi nanti semoga bisa menyusul ya di sini ya. Oke, untuk soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 adalah begini. Ada soal, pertanyaannya adalah jika siswa laki-laki berkurang satu dan siswa perempuan bertambah satu, perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelompok tersebut adalah titik-titik. Nah, dari jawaban-jawaban yang Casis Juara kirimkan, Kak Nur tahu kalau Casis Juara itu bingung ya, karena ini soal memang tidak bisa dikerjakan, karena harusnya itu ada konteks permasalahannya. Sedangkan di sini kan tidak ada nih narasinya ya. Maka ini yang dimaksud siswa laki-laki berkurang satu, terus siswa perempuan bertambah satu, ini masing-masing berapa gitu kan. Kita perlu tahu informasinya itu. Ini ada berapa, ini ada berapa. Nah, oleh sebab itu kita coba lihat saja untuk yang di file pembahasannya itu kita perkirakan saja ya harusnya yang diketahui itu apa sih harusnya sebelum pertanyaan ini itu akan ada narasi yang apabila kita tuliskan diketahuinya itu akan oleh diketahui itu banyak siswa laki-laki itu akan sebanyak 16, sedangkan banyak siswa perempuan itu adalah sebanyak 20. Nah, baru deh kalau diketahui seperti ini, kita bisa mengerjakan kalau laki-laki berkurang satu, maka laki-lakinya itu diperoleh 16 kurangi satu sama dengan 15. Untuk perempuannya bertambah satu, maka perempuannya 20 tambah satu sama dengan 21 sehingga diperoleh hasilnya laki-laki banding perempuan itu sama dengan 15 banding 21. Ini disederhanakan sama-sama bagi 3 dapat 5 banding 7 gitu ya. Jadi jawabannya 5 banding 7. Namun memang keterangan dari soalnya ini kurang, jadi harus ditambahin. Nah, ini udah tambah nih ada Garin. Selamat datang Garin. Nah, Nadif gak jadi sendiri, ada temennya Garin ya. Kita dapat nomor 1, Garin. Kalau bingung bisa langsung tanya ya, seperti biasa, nggak perlu malu-malu. Boleh open mic, boleh di kolom chat. Hmm. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini sebenarnya harusnya dia juga dalam satu konteks yang berkaitan ya. Jadi akan ada saksi yang digunakan untuk mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini tadi yang diketahui yang ini ya, yang ditambahkan tadi ya, laki-laki 16, siswa perempuan 20. Nah, persentase perbandingan banyak perempuan terhadap seluruh siswa di kelompok tersebut adalah, jadi akan diperoleh persentasenya perempuan dibandingkan total siswa dikali sama 100%. Perempuannya ada sebanyak 20, kemudian untuk totalnya adalah 20 perempuan ditambah 16 laki-laki dikali 100%. Sama dengan 20 per 36 dikali 100%. Sama dengan, ini kita sederhanakan.
20 sama 36 tuh bisa dibagi 4 ya. Bagi 4 dapat 5, bagi 4 dapat 9. Nah, ini dikali sama 100%. Nah, sekarang kita mau melakukan perkalian dan pembagian ya. 5 dikali sama 100, habis itu kita bagi 500-nya dengan 9. Ini diperoleh 500 per 9%. Nah, coba kita hitung di sebelah kanannya. 500 dibagi sama 9. Ini 45, ini 5. Kurangi ya, ini hasilnya 5, 50 lagi. Ini 5 lagi, 45. Ini koma. Nah, terus ini 45 lagi ya. Ini 5. Kurangkan ini 5 lagi, begitu seterusnya. Nggak habis nih 55 terus. Maka kita ambil saja dua angka belakang koma sehingga diperoleh jawabannya adalah yang E. Begitu ya. Diperoleh jawaban yang E karena tadi sudah kita tambahi yang dulunya. Nah, ini tambah lagi ada Najwa nih. Selamat datang Najwan sama Naisila. Selamat datang Naisila. Nah, kita udah mulai sampai nomor 2 ya. Ini tadi Kak Nur beri keterangan tambahan biar bisa dikerjakan. Ada di sini keterangan tambahannya. Gitu. Oke, boleh dicermati dulu Kak, pertanyaan. Silahkan ditanyakan. Pokoknya kalau pas Zoom itu kelar Zoom harus paham semua ya. Jangan sampai selesai Zoom masih ada nih yang dibingungkan gitu. Mumpung ada kesempatan bertanya, silahkan dimaksimalkan untuk bertanya ya. Oke. Nah, ini nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3, soalnya ini narasinya adalah besar sudut pertama sebuah segitiga adalah 2 kali besar sudut kedua. Sedangkan besar sudut ketiga adalah 5 derajat lebih besar daripada sudut pertama. Berapakah ukuran sudut ketiga dikurangi sudut kedua? Jadi kan kalau kita punya segitiga sembarang, ini katakanlah seperti ini. Nah, segitiga itu kan punya 3 sudut. Di sini karena dia istilahnya adalah sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiga, ini kita ganti namanya saja biar lebih mudah ya, sebagai sudut A, sudut B, dan sudut C. Katakanlah ini sudut A di sini, terus ada sudut B, mengerjakannya kita itu pakai ini ya, persamaan ya, pakai persamaan linear. Jadi di sini juga menggunakan konsep jumlah sudut dalam segitiga. Pertama, kalimatnya adalah besar sudut pertama, ini yang A ya. Sebuah segitiga 2 kali besar sudut kedua, ini katakanlah B. Maka bisa dituliskan A sama dengan 2B. Selanjutnya, sedangkan besar sudut ketiga, ini adalah C, adalah 5 derajat lebih besar daripada sudut. Jadi C itu sama dengan 5 derajat ditambah sudut sama adalah yang A. Oh, ini harusnya besar sendiri yang C ya. Ya nggak apa-apa, itu sketsa aja ya segitiganya ya. Nah, di sini kan kita dapat dua persamaan. Ini persamaan satu, ini persamaan dua. Namun, kalau di sini kita punya 3 variabel, minimal harus punya 3 persamaan. Nah, satu persamaan dapat dari mana? Dia nggak ada di kalimat, tapi dari konsepsi segitiga ini. Kalau sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Jadi bisa ditulis A tambah B tambah C itu sama dengan 180 derajat ya. Nah, sekarang kita tuh mau ngubah pakai substitusi saja ya. Kan kita punya
Persamaan satu nih A sama dengan 2B. Persamaan 2 adalah C sama dengan 5 derajat tambah A. Dan persamaan ketiga yang terakhir A tambah B tambah C 180. Nah, langkah selanjutnya adalah kita substitusi nih persamaan satu ke persamaan 2. Apa yang diganti si A? Maka dari sini kita akan peroleh bahwa C itu sama dengan 5 derajat ditambah A. A-nya itu kita ganti sama 2B. Gitu ya. Ini kita simpan sebagai masih namanya persamaan 2 ya. Atau kita namai sebagai persamaan 4 juga boleh. Nah, sekarang persamaan satu sama persamaan 4 kita substitusi ke persamaan 3. Nah, aku tulis aja ya. Substitusi persamaan satu dan 4 ke persamaan 3. Maka diperoleh, ini A-nya diganti sama 2B. Maka dapat 2B. B-nya tuh tetap ini B. Terus ditambah C. C-nya siapa? Ini 5 tambah 2B. Nah, dia sama dengan 180. Nah, sekarang kita jadikan satu yang konstanta sama yang variabel. Ada 2B tambah B tambah 2B. Itu diperoleh 5B. Sama dengan 180 derajat. 5-nya pindah ke kanan jadi negatif 5. Maka ini diperoleh 5B sama dengan 175. Maka diperoleh B-nya sama dengan 175 dibagi sama 5. Nah, ini 17 bagi 5 itu 15 3, sisa 25 itu adalah 25. Oke, adalah 5. Nah, maka diperoleh sudut B-nya atau sudut keduanya adalah 35 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan oleh si soal itu adalah berapakah ukuran sudut ketiga dikurangi sudut kedua. Sudut ketiganya kan si C ya, maka kita perlu cari C. Nah, dari sini C-nya tuh dapat, nih aku ganti warna ya. Ini C-nya itu sama dengan 5 derajat 2 kali sudut B. Maka 2 kali 35. Maka diperoleh 5 derajat ditambah 70 derajat. Sehingga diperoleh 75 derajat. Nah, kita udah punya sudut B sama sudut C. Maka pertanyaannya bisa dijawab. Jadi, sudut ketiga, sudut ketiga dikurangi sudut kedua adalah, sudut ketiganya adalah C kurangi B, maka sama dengan 75 dikurangi 35. Maka diperoleh hasilnya adalah 40 derajat. Maka jawabannya adalah yang B. Tuh. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih, Casis juara? Tambah lagi nggak ya? Oh, masih sama nih. Ada Garin, Nazwa, Naisila, Nadif. Nah, apakah masih aman atau ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh deh, kalau nggak open mic di kolom chat aja. Misal aman Kak, gitu. Atau Kak, aku mau tanya nomor ini deh, gitu juga boleh ya. Oke, nah ini belum ada yang tanya ya. Boleh deh, kalau gitu
kita bisa melanjutkan ke nomor berikutnya. Nih Kak Nur mau minta tolong deh, tolong dibacakan soalnya ya. Eh, Nanti kalau aku nunggu sukarelawan, nggak ada yang mau nih. Jadi Kak Nur tunjuk aja ya. Nah, minta tolong dibacakan soalnya, nanti Kak Nur yang bahas. Minta tolong siapa ya? Minta tolong Naisila deh, boleh. Tolong Naisila dibacakan soal nomor 4. Nomor 4, lembaran Ya, sing lebarnya 5 ya, kaki. Kalau nggak usah dibaca ya, Kak. iya, boleh. Lanjutin nggak apa-apa? Sama dengan 12 sentimeter. Lembaran ini akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian yang masing-masing 3 inci. Berapakah potongan yang akan dihasilkan dari lembaran tersebut? Oke, terima kasih banyak Naysila. Mari kita bahas ya untuk yang nomor 4. Nah, apa aja sih yang diketahui? Nah, lembaran sengnya lebarnya adalah 15 per 3 kaki. Terus dia bilang kalau satu kaki itu 12 cm. Jadi kita bisa ukur dulu nih lembaran sengnya itu kalau dalam sentimeter berapa. Nah, maka sama dengan ini adalah 15 per 3 kaki. Kita kali sama 12. Nah, ini kakinya nggak usah dihitung aja. Nggak usah ditulis aja ya. Karena udah perhitungan. Jadi 15 per 3 dikali 12. Nah, ini diperoleh coret-coret 4. 60. Dapat 60 cm. Nah, selanjutnya lembarannya mau dipotong-potong ke beberapa bagian ya. Masing-masing adalah 3 inci. Nah, 1 incinya itu adalah 1,5 cm. Oke. Nah, ini menurut Kak Nur kalau dia dipotong sebesar 3 inci, dia tidak ada jawabannya ya. Jadi ini kalau mau ada jawabannya yang sesuai dengan pembahasan, ini harus diganti masing-masing sebesar 1 inci. Nah, kalau diganti soalnya menjadi masing-masing 1 inci, sedangkan 1 inci ini adalah 1,5 cm, maka kita bisa mencari banyak potongan. Nah, banyak potongannya itu akan diperoleh 60 per 1,5 cm. Nah, ini jadikan pecahan biasa dulu. 60 per 1,5 itu adalah 3/2. Nah, bagaimana suatu bilangan dibagi dengan pecahan? Maka dibalik, hanya jadi kali. 60 kali 2/3. Maka di sini diperoleh 20 kali 2 dapat 40. Itu ya, jadi jawabannya yang B. Kalau sesuai dengan soal yang di atas tadi, seandainya dia dipotong menjadi 3 inci, itu maka si 1 incinya ini harus dikali sama 3. Nanti dapatnya 9/2. Nah, nanti 60 dibagi 9 dikali sama 2. Jadi dia tidak tepat 40 potong ya. Tidak tepat sekian potong bulat tuh enggak. Dia dapatnya adalah koma-koma. Jadi biar ada jawaban yang sesuai dengan pembahasan ini soalnya diganti dengan angka 1 gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih Sila. Ada yang mau bertanya dulu untuk yang nomor 4? Mungkin ada yang bingung kah? Oke, sambil mari kita lihat soal nomor 5. Soal nomor 5 ini soal cerita lagi ya.
Oke, kalau belum ada pertanyaan, Kak Nurasa paham ya untuk yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini adalah kata kuncinya dikonversi satuan gitu. Dan ini sudah diketahui konversinya. Nah, kita pindah ke nomor 5 ya. Nah, nomor 5 ada lagi deh yang baca. Siapa ya? Yang mau tanya dulu boleh loh. Atau kalau mau tanya nomor yang udah terlewat juga boleh. Itu. Oke. Ini deh nomor 5. Boleh tolong dibacakan Najwan. Silakan nomor 5 Najwan. Nomor 5, 4 mobil pemadam kebakaran secara bersamaan dapat memadamkan kebakaran dalam waktu 1 jam 20 menit. Waktu yang dibutuhkan oleh pemadam kebakaran jika ingin menyelesaikan pekerjaan yang sama dengan menggunakan 5 mobil pemadam kebakaran pada saat kebakaran itu terjadi. Oke, terus tanda tanya ya. Baik, Ya, terima kasih Najwan. Kita bahas nomor 5. Yang diketahui adalah banyaknya mobil sama waktu untuk memadamkan. Jadi kan kita punya dua unsur nih. Ini unsur pertama adalah banyaknya mobil dan yang kedua itu adalah waktu. Nah, karena kita perhitungan kalau pakai dua satuan waktu itu akan sedikit susah, maka kita jadikan satu satuan saja. Ini ketika mobilnya ada 4, kan waktunya 1 jam 20 menit. Maka dia sama saja 60 ditambah 20 menit. Dia sama dengan 80 menit gitu ya. Nah, sekarang waktu yang dibutuhkan kalau menggunakan 5 mobil itu berapa? 5. Nah, ini yang ditanya waktunya. Kita lihat perubahannya, mobilnya itu bertambah banyak. Maka waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan itu kan semakin berkurang, semakin sedikit. Oleh karena itu, kita punyanya di sini adalah perbandingan balik nilai. Perbandingan balik nilai. Kalau perbandingan balik nilai, maka salah satu dibalik yang ada X-nya saja. Sehingga kita peroleh di sini 4/5 sama dengan ini yang dibalik X/80. Sehingga diperoleh X sama dengan 4/5 dikali 80. Di sini kita dapat X sama dengan 80 bagi 5 adalah 16. 16 dikali sama 4 tuh 40 ditambah 24 yaitu 64. Sehingga diperoleh 64 menit. Nah, ini kita jadikan jam dan menit. Sehingga dia adalah 1 jam. 1 jam itu 40 menit ya, sisa 4 menit. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, jadi di sini ada dua konsep, konsep mengenai perbandingan sama mengenai konversi satuan waktu. Gitu ya. Oke, silakan cermati dulu untuk yang nomor 5. Nah, bagaimana nih? Apakah ada pertanyaan dulu? Nah, ini kalau udah apa namanya udah bener-bener besok jadi abdi negara ini juga konteks permasalahannya nggak jauh-jauh dari kayak gini ya, yang terjun langsung ke lapangan memperhitungkan waktu juga gitu ya. Jadi bisa buat apa ya belajar juga sebagai bekal besok untuk bekerja di lapangannya sesungguhnya gitu ya. Nah, kita langsung pindah ke nomor 4 saja. Di sini ada soal mengenai aritmatika sosial. Boleh minta tolong untuk dibacakan. Siapa ya yang belum membaca ya? Ini boleh Nadif deh. Nadif, silakan Nadif. Coba bacakan nomor 6.
Mario meminjam uang pada temannya sebesar 500.000. Setelah sebulan berlalu, Mario membayar utang tersebut beserta bunganya sebesar 565.000. Berapa persentase bunga yang harus dibayarkan pada temannya? Oke, terima kasih Nadif. Nah, kita lihat yang diketahui. Ini yang diketahui besar pinjaman 500.000. Ini adalah MO-nya. Lalu ini adalah sebulan ya. Nah, yang dibayarkan itu adalah 565. Terus dia tanya persentase bunga. Maka kita perlu besar bunga dulu. Nah, besar bunga diperoleh dari yang dia bayar, yaitu 565.000 dikurangi sama yang dia pinjam awal, yaitu 500.000. Nah, sehingga di sini diperoleh besar bunganya itu adalah 65.000. Nah, bagaimana mencari persentase bunga? Itu diperoleh dari membandingkan besar bunga dengan pinjaman awal. Nah, kok pakai M? Dengan pinjaman awal, lalu dikalikan dengan 100%, karena dia tanya persentase. Ini besar bunganya itu adalah 65.000. Nah, pinjaman awalnya adalah 500.000. Dikali sama 100%, maka diperoleh sama dengan dicoret nolnya ada 3. Selanjutnya dicoret ini 100 sama 500, maka tinggal 65 bagi 5. 65 bagi 5 itu hasilnya adalah 13, maka jawabannya adalah 13%. Jadi yang B gitu ya. Ini soal aritmatika sosial. Oke, ada yang mau tanya dulu ini untuk yang aritmatika sosial? Masih aman ya? Oke, sambil Kak Nur lihat nomor selanjutnya dulu, yaitu nomor 7. Kalau Kak Nur lihat dari jawabannya Casis Juara sih tadi sepertinya aman ya. Cuman eh, sepertinya yang hampir semuanya bingung itu nomor 1, 2 tadi yang memang butuh ralat. Oh iya sama yang nomor tadi, yang inci-inci tadi ya. Lupa deh nomor berapa. Tapi kalau yang kayak nomor ini sepertinya aman deh. Minta tolong deh dibacakan. Garin. Nah, minta tolong bacakan nomor 7. Jika P adalah luas lingkaran dengan jari-jari 6 meter dan Q adalah luas lingkaran dengan jari-jari 8 meter, maka Oke, terima kasih. Maka titik-titik hubungan antara nilai P dan Q itu bagaimana? Nah, ini kita tulis ya, P sama Q. Kan dia masing-masing adalah luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Ini pi r kuadrat. Nah, kita masukkan untuk yang P jari-jarinya adalah 6, maka diperoleh pi eh, 6 kuadrat, lalu Q adalah pi 8 kuadrat gitu. Ini kalau kita hitung nilainya akan diperoleh 36 pi sama di sini 64 pi. Maka terlihat bahwa nilai P-nya adalah kurang dari Q. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini tadi kan untuk lihat eh, banyak yang sudah betul. Untuk yang nomor 7, jadi kita nggak perlu menghitung si 3,14-nya ya, karena dia kan nilai perbandingan yang sama. Cukup ditulis pi saja. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan. Nah, ini kalau soalnya begini sih, Kak Nur harap besok eh, bisa menghemat waktu ya mengerjakannya ya. Jadi bisa dapat banyak soal dan benar-benar dihitung. Jadi ditargetkannya untuk benar, nah, biar poinnya tinggi. Tuh.
Nah, nomor 8 ya sekarang ya. Nomor 8, karena di sini sudah membaca semua, kita kembali ke awal lagi deh. Tadi pertama awal yang Kak Nur minta tolong membaca Naysila ya. Berarti sekarang kembali ke Naysila lagi. Minta tolong Naysila dibacakan soal nomor 8. Baik, Kak. Nomor 8. Baron ingin memilih dua bilangan. Jumlah dua bilangan yang dipilihnya adalah 25. Apabila bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil, hasilnya adalah 7 dengan sisa 1. Selisih kedua bilangan yang dipilih Baron adalah Oke, terima kasih banyak Naila. Nah, di sini dia mau pilih dua bilangan. Kita misalkan sebagai A dan B ya. Terus kalimat kedua yang diketahui jumlah dua bilangan yang dipilih 25. Maka si A ditambah si B itu hasilnya sama dengan 25. Kalimat kedua, bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil hasilnya adalah 7. Nah, karena di sini tidak ditentukan siapa yang besar, siapa yang kecil, jadi kita menentukan sendiri ya, A-nya yang besar. Nah, terus B-nya yang kecil. Sehingga bisa dituliskan, ya tadi pertama, yang kedua bahwa A dibagi B itu sama dengan 7 sisa 1. Makna dari ini bagaimana sih? Yaitu bahwa A ini sama dengan 7 dikali B ditambah 1. Begitu ya. Nah, kalau kita udah dapat kalimat ini, kita namai sebagai persamaan dua, persamaan satu yang awal tadi, lalu kita bisa melakukan substitusi. Sini aja ya. Substitusi persamaan dua ke persamaan satu. Nah, persamaan satu tadi adalah A tambah B sama dengan 25. Nah, kita tahu bahwa A-nya itu adalah 7B tambah 1. Maka di sini diperoleh 7B tambah 1 ditambah B sama dengan 25. Kita jadikan satu yang sejenis, 7B tambah B adalah 8B sama dengan satunya ke kanan, jadi negatif. Maka 8B sama dengan 24. Dari sini kita peroleh B sama dengan 24 bagi 8, maka hasilnya adalah 3. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai A-nya. Di mana? Dari sini. A-nya kan sama dengan 7B tambah 1 ya. Maka A yang awalnya 7B tambah 1 ini menjadi 7 kali B-nya 3 tambah 1. Ini adalah 21 tambah 1 sama dengan 22. A-nya 22, B-nya 3. Yang ditanya selisih kedua bilangan. Maka dituliskan jadi selisih kedua bilangan adalah 22 kurangi 3. Maka diperoleh hasilnya adalah 19. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ini mirip-mirip dengan soal yang segitiga tadi ya. Nah, justru ini cuman dua variabel saja. Tapi memang kuncinya itu adalah kita bisa membuat si persamaan matematikanya. Jadi kalau udah dapat persamaannya sih nanti tinggal ngalir gitu. Jadi yang harus dilatih sama Casis Juara di soal cerita seperti ini adalah memodelkan ya. Memodelkan persamaan matematika. Nah, kalau Casis Juara sering mengerjakan soal, itu nanti lama-lama terbiasa kok akan muncul intuisi untuk mengerjakan soalnya. Jadi, seperti apa kalimatnya gitu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nomor yang udah terlewat, bilang aja ya, kita bisa kembali. Nah,
Ini tadi sudah Naysila. Sekarang minta tolong habis Naysila. Tadi siapa ya? Kak Nur kok lupa. Nazwan ya? Ya, minta tolong lagi Nazwan. Untuk nomor 9. Di suatu kelas sedang diadakan ujian praktik. Hasil ujian yang diperoleh Abin berada pada urutan posisi 18 dari atas dan juga 13 dari bawah. Berapa jumlah sistem dalam suatu kelas ujian tersebut? Oke, terima kasih Najwan. Nah, ini kita bisa membuat ilustrasinya ya. Jadi, kan Abin itu posisi 18 dari atas. Katakanlah di atas itu adalah juara satu gitu kan. Terus ini bawahnya juara dua. Terus tuh ke bawah sampai ke nomor 18 gitu. Nah, di sini nih si Adin, dia Adin gitu. Nah, terus habis itu si Adin ini nomor 13 dari bawah gitu kan. 13 dari bawah. Jadi ini paling bawah. Nah, ini adalah paling bawah. Nah, ini nomor satu, nomor dua, dan seterusnya itu sampai ke nomor 13 ini. Nah, tapi nomor 18 sama 13 ini kan artinya satu si Adin doang kan. Berarti anaknya itu ada sebanyak nomor satu sampai 18 itu adalah sebanyak 18 anak dan dari bawah itu cukup sampai nomor 12 saja karena 13-nya tidak dihitung. Maka di sini ada sebanyak 12 anak. Jadi diperoleh total anaknya adalah dari atas sampai ke Adin 18, terus dari bawah sendiri sampai di bawahnya Adin ada sebanyak 12 anak. Sehingga diperoleh total yang sama dengan 30 anak gitu ya. Maka jawabannya adalah yang D gitu. Kalau misalkan dulu nih kadang kalau Kak Nur ngerjain soal kayak gini panik gitu kan, terus aduh gimana sih ngitung-ngitungnya kayak gini takut salah nggak yakin gitu kan. Kadang juga Kak Nur urutin aja sih. Ya udah ditulis nomor 1 sampai 18 Adin. Habis itu aku lanjutin deh sampai dia nomor berapa. Kalau si Adin ini mau 13 habis 18 tak lanjutin sini 19 20 begitu seterusnya nanti sampai 30 terus dihitung. Oh bener nih. Ini kalau dia sampai 30 si Adin adalah 13 dari bawah gitu ya. Nggak apa-apa kok ngerjain soal kayak gitu dengan cara kayak gitu kalau dites karena kan tujuan kita adalah mendapatkan jawaban yang tepat, bukan prosesnya kita yang dinilai. Beda kalau waktu masih di sekolah ya guru-guru kan yang dilihat adalah proses kita mengerjakan. Tapi kalau dites kayak gini adalah sistem seleksi, maka goalnya kita adalah di jawaban kita benar. Caranya boleh seperti itu, gitu ya. Baiklah, mari kita lihat nomor 10. Nah, nomor 10. Oke, untuk nomor 10, minta tolong dibacakan. Habis Najwan adalah Nadif ya. Besok Garin pertemuan selanjutnya ya. Ini nomor 10, minta tolong Nadif dibacakan Nadif. Dua buah roda berputar secara bersamaan dengan kecepatan putaran yang berbeda. Pada saat roda pertama berputar 12 kali, roda kedua akan berputar 15 kali. Jika roda pertama berputar 32 kali, berapa kali putaran roda kedua? Oke, terima kasih Nadif. Kita lihat ya, apa sih yang diketahui unsurnya itu? Yaitu unsurnya adalah, oh ini ada dua roda. Ini kita namakan sebagai roda satu, sama di sini adalah roda dua. Apa yang dilihat? Yaitu banyak putarannya. Roda pertama 12 kali. Nah, pada saat yang sama, roda kedua adalah 15 kali. Terus kondisi berikutnya roda pertama 32 kali. Nah, ini berarti roda keduanya berapa kali gitu kan. Nah,
kalau kita lihat di sini kan rodanya sama-sama berputar ya. Nah, maka yang awalnya di sini adalah 12 menjadi 32 kan bertambah. Nah, kalau roda dua ini juga berputar, dia harusnya juga bertambah dong, gitu kan. Nah, maka kita peroleh di sini adalah perbandingan senilai. Untuk perbandingan senilai, maka kalau dibalik ya dibalik dua-duanya, gitu kan. Ini kita balik dua-duanya saja ya. Diperoleh 32 per 12 sama dengan X per 15. Nah, dari sini kita mau cari X-nya, 15-nya ke kiri ya. 32 per 12 dikali, oh jangan pakai kali, titik aja. Nanti tidak sama X-nya. Nah, terus kita hitung deh. Ini disederhanakan aja, dibagi sama 3, dapat 5 sama 4. 32 dibagi sama 4 tuh dapat 8. Maka di sini adalah 8 dikali sama 5, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 40. Jadi roda kedua akan berputar sebanyak 40 kali. Gitu. Wah, lumayan cepet juga ya untuk yang soal paket keempat ini ya. Eh, Juga soalnya lumayan cukup lebih mudah dibandingkan dari paket yang 3 kemarin. Tapi tetap ya, kalau Chelsea juara mau tanya dulu boleh, silakan. Mau tanya dulu, apakah masih ada yang dibingungkan atau sudah aman? Nah, coba di itu ya, direspon di kolom chat sudah aman atau mau tanya dulu Kak gitu. Masih ada siapa nih? Masih ada Nadif, Najwan, Garin. Ya. Nah, istilah sepertinya terkendala sinyal ya. Aman ya Najwan ya. Baik. Nah, untuk malam hari ini kita sudah membahas untuk 10 nomor ya. Nah, memang ini tadi Kak Nur lihat juga jawaban Casis juara itu sudah oke-oke. Nah, jadi sepertinya untuk malam hari ini materinya kita cukupkan dulu. Besok untuk yang hari Kamis juga masih tahun baru ya. Nah, jadi kita ketemunya minggu depan lagi untuk di pertemuan yang kelima. Nah, untuk malam hari ini terima kasih banyak atas partisipasi aktif Casis juara semua. Kak Nur senang kalau Casis juara aktif-aktif semua ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.